Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat beristirahat bersama dengan keluarga. Doa saya Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kita semua. Selamat datang di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, sedikit saya kasih informasi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak sempat mengikuti siaran langsung acara ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya lewat channel YouTube kita. Channel YouTube kita namanya MDC Tulung Agung. Saudara tinggal masuk ke YouTube, ketik MDC Tulung Agung. Di situ nanti ada banyak pilihan. Semua renungan firman yang kita bagikan setiap sore jam 6 sore yang kita share secara langsung, itu kita masukkan juga di channel YouTube kita. Harapan kita bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang merancang hidup kami, Tuhan yang membawa kami sampai saat ini. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan masih terus berkarya lewat hidup kami. Di sore hari yang indah ini kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas setiap perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Pada sore hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Kami minta sungguh-sungguh biar Roh Kudus yang mengajari kami, membukakan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Bekerjalah Engkau lewat perenungan firman pada sore hari ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah New Normal. Saya percaya hari-hari ini kalimat ini tidak asing bagi kita. New Normal. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari-hari ini kita sering mendengar kalimat new normal. New normal. New normal disebut menjadi era baru setelah adanya pandemi COVID-19. Sebuah era setelah terjadi COVID-19, saudara. Istilah new normal ini muncul di Indonesia setelah Bapak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19 agar produktif. Memang sepertinya bahwa pandemi COVID-19 ini bisa jadi tidak akan pernah hilang dari Indonesia. Maka langkah yang paling tepat adalah kita harus berdamai, hidup berdampingan dengan COVID ini. Namun kita harus mengubah kehidupan kita, pola hidup kita harus ubah. New normal artinya adalah ada gaya hidup baru yang selama ini bagi kita itu hal yang asing dan hampir nggak pernah kita lakukan. Tapi sekarang kita harus lakukan supaya kita bisa tetap aman dan produktif. Jadi pola hidup baru yang dulunya hal itu tidak normal bagi kita, tapi sekarang itulah yang menjadi normal kita lakukan. Dan ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Karena kita harus merombak hampir semua kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Ada kehidupan normal yang baru. Kenapa disebut kehidupan normal? Karena mungkin itu akan berlangsung lama. Kita mungkin tidak akan kembali lagi kepada gaya hidup yang lama. Karena kalau kita kembali ke gaya hidup yang lama, itu akan berbahaya bagi kita. Jadi kehidupan kita sebelum pandemi COVID-19 ini sudah tidak lagi normal kalau kita bawa kepada kehidupan sekarang. Makanya disebut kita punya gaya hidup yang baru, new normal. Beberapa hal contoh yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus jadikan kebiasaan dan gaya hidup baru. Dan kita harus menganggap itu harus normal bagi kita. Yang dulunya itu mungkin aneh bagi kita. Saya ambil beberapa contoh saja. Sebenarnya ada banyak sebenarnya. Ada banyak, tapi mempersingkat waktu. Beberapa contoh gaya hidup baru yang akan kita lakukan adalah tetap melakukan physical distancing. Terutama di tempat-tempat ramai. Dulu kehidupan normal kita adalah salaman, cipika-cipiki. Kalau ketemu sahabat, ketemu teman, berpelukan. Tetapi untuk sekarang, rasanya kita harus hati-hati kalau melakukan itu. Dulu kalau kita nggak lakukan itu, kita dianggap sombong, saudara. Tapi kita harus lakukan. Yang kedua, kita harus membiasakan diri mencuci tangan setiap habis menyentuh sesuatu. Jangan hanya pada saat tangan kita kotor. Dulu bagi kita, kalau tangan kita nggak kotor, kita rasanya jarang sekali cuci tangan. Jarang sekali. Tapi mau nggak mau, pandemik ini memaksa kita harus sesering mungkin cuci tangan, saudara. Ini harus menjadi karakter kita.
harus menjadi habit, saudara. Bukan lagi sebuah paksaan. Kalau dulu mungkin cuci tangan, sering-sering cuci tangan itu sebagai paksaan. Selalu menggunakan masker. Dulu rasanya di Indonesia jarang orang gunakan masker. Kalau sekarang harus. Tidak hanya saat kita sakit atau beraktivitas di tengah-tengah polusi. Dulu kita hanya pakai masker kalau kita lagi sakit flu. Atau kita sedang beraktivitas di daerah lingkungan yang berpolusi. Bahkan sekarang olahraga pun sebisa mungkin harus pakai masker. Wajib membawa hand sanitizer. Dulu anak-anak kita yang kecil tidak mengerti apa itu hand sanitizer. Sekarang bayi-bayi pun tahu hand sanitizer, saudara. Itu harus menjadi pola kita. Kita harus membatasi aktivitas di luar rumah. Mungkin dulu kita punya libur sedikit aja, pikirannya sudah liburan lah, sudah inilah. Hari-hari ini rasanya kita harus mulai menjaga hasrat untuk sering keluar. Dan mulai mengutamakan opsi belanja online, saudara. Dulu kalau mau belanja sebisa mungkin ke mall, karena bisa sambil hiburan, bisa sambil main. Sekarang orang mulai menghindari mall, saudara. Beberapa bisnis juga mulai berubah. Yang dulunya bisnis itu menjadi bisnis yang sangat menarik, bisnis yang sangat produktif. Namun dalam era new normal ini, bisnis tersebut mulai dihindari. Saya tentu tidak akan sebutkan apa saja. Tidak elok, saudara. Ada beberapa bisnis mungkin orang sudah mulai berpikir untuk mengganti bisnisnya, saudara. Padahal itu bisnis dulu sangat menguntungkan bagi dia. Pola kerja juga harus mulai diubah. Harus mulai diubah. Dulu di perusahaan nggak ada yang namanya termogan, saudara. Sekarang rasanya hampir semua perusahaan diwajibkan harus ada termogan. Harus ada tempat cuci tangan. Pola pendidikan juga mulai berubah. Mulai diarahkan kepada online, saudara. Memang ada rencana mau masuk sekolah lagi, tapi ini perlu dipikirkan secara teknis, saudara. Mengubah semuanya itu. Jadi pandemi COVID-19 ini telah membuat hampir semua lini kehidupan mengalami perubahan. Dan masuk dalam era new normal. Bahkan gereja harus berubah, saudara. Gereja. Saya kemarin sempat mengatakan seperti ini. Saya lagi berpikir, apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Khususnya dalam konteks bergereja. Saya percaya ini tidak kebetulan. Kalau Tuhan membuat sesuatu apalagi yang besar, pasti dia punya maksud khususnya buat gerejanya. Khususnya buat umatnya. Apa pola bergereja yang selama ini kita terapkan itu mungkin kita harus berubah. Memikirkan ulang kembali konsep bergereja, saudara. Kenapa sampai terjadi ini? Memikirkan ulang kembali konsep pelayanan. Ini menjadi pergumulan kita sama-sama. Ini menjadi pergumulan kita sama-sama, saudara. Kok rasanya hari-hari ini kita sedang dibawa kepada model ibadah seperti para rasul dulu, saudara. Para rasul dulu kan seperti ini. Gereja di rumah-rumah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya renungkan beberapa waktu terakhir. Sebenarnya pola hidup new normal ini bukanlah hal yang baru. Pola hidup new normal ini bukanlah hal yang baru yang Tuhan kerjakan, sebenarnya bukan. Kalau kita belajar Alkitab, saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan minimal
Saya percaya ada banyak kalau kita mau gali sungguh-sungguh. Tetapi minimal ada dua proses new normal yang ada di Alkitab. Minimal ada dua proses new normal di Alkitab. Bisa lebih sebenarnya, tapi saya tidak punya waktu membahas di sini, saudara. Bisa waktunya panjang. Kalau kita mau bahas satu-satu, ada proses new normal yang Tuhan kerjakan bagi umat manusia. New normal yang pertama adalah saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara coba lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi era new normal. Yang dulunya mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mereka bisa ngobrol enak bersama dengan Tuhan. Namun setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka takut bertemu Tuhan. Ada sebuah pola hidup yang berubah total, saudara. Yang dulunya bisa seperti sahabat dengan Tuhan, seperti bapak dengan Tuhan, bisa saling mengasihi, tapi begitu jatuh dalam dosa, ada kehidupan normal yang baru. Mereka takut ketemu Tuhan. Dulunya mereka tidak perlu pakai persembahkan kurban, saudara. Tapi kali ini harus ada kurban. Dulunya Hawa tidak sakit bersalin. Tidak sakit bersalin. Karena di Alkitab katakan bahwa dia baru sakit bersalin setelah jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, akhirnya Hawa harus sakit bersalin. Ada sebuah pola yang dari kehidupan yang seharusnya. Dulunya tidak ada semak duri, saudara. Sehingga Hawa tidak harus bersusah payah mencari nafkah. Adam tidak harus bersusah payah cari nafkah. Namun setelah jatuh dalam dosa, saudara, semak duri mulai tumbuh. Dan Adam harus bersusah payah mencari nafkah. Bersusah payah cari nafkah, saudara. Jadi sebenarnya di Alkitab, pola hidup new normal ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Ada banyak hal yang Tuhan ubah secara radikal kehidupan manusia. Dan saya percaya di dalam perubahan itu Tuhan sedang membuat sesuatu. Tuhan sedang menyatakan sesuatu. New normal kedua, saudara, yang Tuhan mau bawa manusia adalah peristiwa apa yang kita baca tadi, saudara. Peristiwa apa yang kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan membukakan sebuah paradigma baru. Kehidupan baru. Dari konsep agamawi menjadi penyembah yang benar. Coba kita lihat. Ada perubahan paradigma baru. Ada perubahan pola baru, gaya hidup baru. Dan ternyata ahli Taurat dan orang Farisi nggak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan normal di dalam Tuhan yang Tuhan bawa. Mereka sudah mungkin ribuan tahun terjebak kepada pola yang salah akibat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang salah itu sudah menjadi normal bagi mereka. Sudah normal bagi mereka. Sama seperti kita sebenarnya hal yang normal itu kita sering cuci tangan supaya sehat. Tetapi karena itu tidak menjadi kebiasaan kita, itu menjadi normal. Makanya kita mungkin dipaksa Tuhan kepada kehidupan yang sehat, yang normal, yang sebenarnya. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kekristenan saat Tuhan Yesus datang ke dunia.
Dari kisah yang kita temukan itu ada seorang Farisi, saudara. Namanya Nikodemus. Farisi ini seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara bayangkan, dia bukan seorang jemaat biasa. Pemimpin agama Yahudi, Farisi lagi. Jadi orang ini orang top lah. Top. Di dalam keberagamaan. Top di dalam keberagamaan, saudara. Orang hebat lah. Dihormati lah dia. Ternyata, saudara, di dalam keberadaannya itu sebagai pemimpin agama Yahudi, satu saat dia ini penasaran dengan Yesus. Sehingga malam-malam dia datang mencari Yesus. Dan ini sebuah keberanian yang luar biasa sebenarnya, saudara. Bagi seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, datang kepada Yesus saat itu. Kenapa dia harus datang malam, saudara? Ya, kemungkinan bisa jadi dia takut ketahuan sama teman-temannya sesama Farisi, saudara. Karena memang Tuhan Yesus sangat mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Mengecam. Sampai Tuhan bilang, hai engkau keturunan ular beludak. Sampai sebegitunya Tuhan mengecam orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Tetapi satu sisi ternyata Nikodemus ini menemukan sesuatu yang membuat dia penasaran. Sehingga malam-malam, supaya tidak diketahui oleh banyak orang, dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Ternyata satu sisi Nikodemus ini cukup kagum dengan Tuhan Yesus. Dia kagum dengan tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Ya. Dia kagum dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Dia juga kagum dengan pengajaran-pengajarannya Tuhan Yesus, saudara. Dia kagum. Sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus. Yang menarik gini. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Nikodemus ini merasa bahwa dia mengerti tentang Tuhan Yesus dan kerajaan Allah. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Dia itu merasa mengerti dan mengenal siapa Tuhan Yesus, dan dia merasa mengerti tentang kerajaan Allah. Padahal dia tidak mengerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Tidak mengerti apa-apa tentang kerajaan Allah. Memang dia pemimpin agama Yahudi, tapi dia belum tangkap, dia belum tahu sebenarnya apa itu kerajaan Allah. Kalau kita lihat di ayat 2 dikatakan seperti ini, saudara. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu. Kami tahu. Dia sok tahu, saudara. Dia sok tahu tentang Yesus. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Nah, bagi Nikodemus, Yesus itu datang sebagai guru. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saudara. Celaka seperti ini. Coba. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dan yang herannya, Tuhan Yesus nggak tertarik dengan pujian dia, saudara. Dia nggak tertarik. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan pujian Nikodemus karena memang salah pujiannya, saudara. Salah penilaiannya tentang Yesus. Bagi dia Yesus itu cuman rabi, cuman guru. Dia nggak bisa melihat lebih dari situ. Ketika dia tidak bisa melihat siapa Yesus, tentu dia tidak bisa mengetahui tentang kerajaan Allah. Padahal dia pemimpin agama loh. Pemimpin agama. Nikodemus hanya terjebak kepada agama.
tapi tidak mengerti apa itu kerajaan Allah, bagaimana menjadi warga kerajaan Allah? Nikodemus, dia hanya tidak hanya terjebak kepada agama, tapi tidak mengerti tentang apa itu kerajaan Allah. Bagaimana menjadi warga kerajaan Allah? Ingat, agama itu tidak pernah bisa menyelamatkan. Saya yakin tidak sedikit orang Kristen dan mungkin tokoh agama seperti Nikodemus ini. Saudara bayangkan kalau tokoh agama, hamba Tuhan, yang mengaku hamba Tuhan, dia sendiri gak ngerti tentang kerajaan Allah. Bagaimana orang yang dilayani? Sama seperti Nikodemus. Dia hanya sok tahu tentang Yesus, tapi dia tidak benar-benar tahu. Saudara, hari-hari ini kalau kita lihat memang banyak pengajaran-pengajaran. Begitu kita dengar pengajarannya, sebenarnya seharusnya kita tahu. Oh, dia nggak ngerti tentang kerajaan Allah. Nggak ngerti sebenarnya. Tapi dia tokoh agama. Dia hamba Tuhan, dia pendeta, dia gembala. Coba bayangkan. Inilah yang saya pernah katakan, saudara. Jebakan yang sangat berbahaya di dalam agamawi. Inilah yang paling berbahaya dalam kekristenan. Ketika kita terjebak kepada agamawi. Kita hanya terjebak kepada ritual, kepada sakramen. Kita terjebak, tapi kita nggak mengerti siapa itu Yesus. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kita tidak kenal dia. Dan kita tidak mengerti konsep kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saya banyak temukan kebanyakan orang Kristen, ketika ditanya tentang kerajaan Allah, mereka cuma berpikir pindah dari neraka ke surga. Sehingga ketika mereka merasa sudah Kristen, mereka pasti masuk surga. Nanti kita akan lihat betapa spesifiknya tentang kekristenan itu. Betapa spesifiknya tentang kerajaan Allah itu. Tidak sesederhana yang kita dengar. Inilah yang membuat saya kenapa memberanikan diri untuk membagikan renungan di siaran langsung ini. Merasa sudah berkenan kepada Tuhan, tetapi suatu saat Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Merasa sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti tentang kerajaan Allah, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, ada baiknya kita punya waktu merenung sendiri, meditasi, menanyakan Tuhan, apakah yang saya jalani sekarang ini sebenarnya Tuhan sudah berkenan enggak? Keberagamaan yang sedang saya jalani sekarang ini, apakah sudah benar atau tidak? Bisa jadi Nikodemus sedang gelisah dengan keberagamaan yang dia sedang jalani. Makanya dia mencari Yesus. Tapi ada banyak orang, sebenarnya dia gelisah tentang keberagamaan yang sedang dia jalani. Tapi dia tidak mau sungguh-sungguh mencari. Kegelisahan inilah yang saya alami ketika tahun 2000. Lebih kurang hampir 2 tahun setelah saya bertobat. Saya menemukan bahwa kekristenan yang saya lihat itu tidak lebih agung daripada agama lain. Kehidupan orang Kristen tidak lebih mulia dari orang dari agama lain. Tidak menemukan kehidupan baru. Saudara, perlu kita merenungkan ini, saudara. Perlu kita merenungkan ini. Saat Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, lihat,
Nikodemus datang memuji Tuhan Yesus. Aku tahu bahwa engkau dari Allah, dia bilang. Tuhan Yesus tidak tertarik menanggapi itu. Tuhan Yesus langsung tembak. Untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang aku. Kamu itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang kerajaan sorga. Makanya kalau saudara baca tadi di ayat 10 dikatakan seperti ini, saudara. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Banyak orang Kristen nggak ngerti tentang keselamatan. Banyak orang Kristen nggak ngerti. Bahkan, ya maaf kata, hamba Tuhan. Nggak ngerti sebenarnya. Apa sebenarnya kekristenan itu? Kekristenan hanya dibawa kepada agama. Ingat, Yesus datang tidak bawa agama. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Agama Kristen ada setelah Yesus naik ke surga. Yesus datang membawa kehidupan baru. New normal. Yesus membawa kehidupan baru. New normal. Pola hidup kerajaan Allah yang dia bawa, bukan agama. Jadi jangan mau terjebak kepada agama. Makanya saya tidak begitu bangga kalau ada orang baru pindah dari agama lain kepada Kristen. Belum tentu dia menjadi warga kerajaan surga. Bisa banyak alasan. Waktu akan membuktikan. Perhatikan. Ketika Tuhan Yesus, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung menembak, kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Wow. Tentu ini membuat Nikodemus kaget, saudara. Kalau tidak lahir baru, tidak masuk surga katanya. Saat itu, kebanggaan agamawinya itu rontok, saudara. Rontok. Nikodemus bingung bagaimana dia bisa dilahirkan kembali. Orang setua ini, saudara, untuk menjadi Farisi, pemimpin agama Yahudi, itu butuh proses panjang, saudara. Apalagi ahli Taurat. Mereka ada tingkatan-tingkatan sekolah dulu. Ada yang namanya Bet Sefer, ada namanya Bet Midras, ada namanya Bet Talmud. Setelah mereka lulus Bet Talmud, baru mereka menjadi tokoh agama, saudara. Nikodemus bingung bagaimana dia bisa dilahirkan kembali, karena dia sudah tua. Lahir baru inilah sebenarnya era new normal dalam kekristenan, saudara. New normal. Agama tidak bisa membawa kita mengalami new normal. Nggak bisa. Agama tidak bisa membawa kita mengalami lahir baru. Nggak bisa. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Agama tidak bisa membawa orang mengalami new normal. Makanya jangan heran saudara melihat ada banyak orang Kristen, tapi gaya hidupnya, pola pikirnya, selera jiwanya, tujuan hidupnya tidak berbeda dengan agama lain. Terus apanya yang baru? Apanya yang baru? Cuman gaya bicaranya, selera jiwanya sama, mata duitan sama. Padahal cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Apa new normal dalam kekristenan? Tuhan bilang gini kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan surga. Proses kelahiran baru, saudara, itu tidak sama dengan proses pindah agama yang bisa terjadi hitungan menit. Perhatikan baik-baik. Proses lahir baru itu tidak sama dengan proses pindah agama. Tidak. Kenapa Tuhan Yesus sebut lahir baru? Kenapa dia pakai istilah lahir baru? Dia tidak pakai istilah yang lain. Untuk menjadi warga kerajaan surga, saudara, ada yang disebut dengan proses lahir baru. Kenapa
Kenapa Tuhan sebut? Karena ada sebuah proses panjang untuk kita bisa menjadi warga kerajaan sorga. Bukan karena saudara datang ke gereja minta dibaptis, terus saudara menjadi warga kerajaan sorga. No. Tuhan Yesus jelas bilang kok, bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan kepadaku yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak, melakukan kehendak Bapa. Untuk dia bisa melakukan kehendak Bapa, harus ada new normal dari dalam bekerja. Ini agak dalam, saudara. Sebenarnya butuh waktu panjang untuk menjelaskan ini, tapi waktu yang singkat ini saya coba. Jadi ada proses panjang untuk mengalami kelahiran baru seperti kelahiran seorang bayi. Jadi jangan saudara pikir orang kalau sudah ke gereja, sudah pelayanan, dia pasti sudah lahir baru. Oh no. Sudah khotbah, dia sudah lahir baru. Belum tentu. Makanya Tuhan bilang gini, ada orang yang menyembuhkan orang sakit dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, bernubuat dalam namaku, tapi saat itu aku mengatakan aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Secara iman mereka ini orang-orang hebat, saudara. Iman. Bagaimana mungkin gak hebat? Bisa menyembuhkan orang sakit? Kalau istri saya guyonan, dia bilang imannya itu sudah sebesar biji nangka, saudara. Bukan sebesar biji sesawi lagi. Tapi Tuhan tidak kenal, karena mereka tidak pernah mengalami new normal itu, lahir baru itu. Kehidupan baru itu menjadi normal bagi mereka. Jadi proses kelahiran baru itu sama seperti proses kelahiran anak. Ada proses pembuahan. Pembuahan sel telur dengan sel sperma, akhirnya terbentuklah zigot atau embrio manusia. Zigot ini tidak langsung lahir, saudara. Zigot ini harus dirami dulu, harus tinggal di dalam kandungan ibu dulu, dijaga, dirawat. Habis itu diapain lagi? Dikasih makanan bergizi. Psikologi ibunya dijaga. 9 bulan 10 hari baru dia lahir. Dan dia baru lahir jadi bayi, saudara. Padahal lahir baru yang Tuhan inginkan adalah menjadi anak-anak pangeran. Yang disebut dengan huios, bukan notos. Ada proses panjang. Jadi artinya apa? Roh Kudus itu harus membuahi benih ilahi dalam hidup kita. Roh Kudus, proses lahir baru, Roh Kudus itu membuahi benih ilahi dalam diri kita. Tanpa ada benih ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus, itu nggak mungkin. Setelah benih ilahi itu Tuhan masukkan ke dalam diri kita, ke dalam roh kita, itu harus dijaga, itu harus dirawat. Kalau tidak bisa prematur. Dan menurut saya banyak sekali orang Kristen prematur. Buktinya apa? Sudah pelayanan tapi pola pikirnya masih sama dengan pola pikir orang dunia. Sudah pelayanan tapi gaya hidupnya tidak berbeda dengan orang dunia. Udah pelayanan tapi selera jiwanya sama dengan orang dunia. So apa yang lahir? Prematur. Makanya di tempat kita, saudara, orang tidak akan kita kasih pelayanan kalau dia belum dimuridkan. Ada proses setelah dibenihi oleh Roh Kudus, itu dijaga sampai akhirnya benih ilahi itu bertumbuh dalam dirinya. Ingat ketika kita lahir ada benih dosa masuk dalam diri kita. Benih dosa. Roma 3 ayat 23 katakan karena kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Benih dosa ini harus ditinggalkan, harus disingkirkan dengan apa? Benih ilahi yang dimasukkan oleh Roh Kudus. Tapi kan benih ilahi itu harus bertumbuh dulu. Benih ilahi itu harus hidup dulu. Supaya dia bisa mengalahkan benih dosa itu, saudara. Ini lahir baru. Kalau tidak, saudara, buru-buru dilahirkan, prematur. Makanya jangan heran saudara lihat hamba-hamba Tuhan yang begitu menjadi batu sandungan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mempermalukan Tuhan. Karena mungkin proses kelahiran barunya prematur.
Saudara, anak kalau prematur, saudara, itu biasanya ngerawatnya lebih susah. Anak kalau lahir prematur, ngerawatnya lebih susah, saudara. Orang Kristen kalau prematur, saudara, itu ngurusinya lebih susah. Gampang kepahitan lah, gampang tersinggung lah, pingin dipuji lah, sombongnya minta ampun lah. Waduh. Oke, kita lanjut, saudara. Kalau proses pembuahan bayi membutuhkan waktu 9 bulan 10 hari, kelahiran baru tidak ada, saudara, standarnya. Tidak ada yang bisa tahu prosesnya berapa lama. Tergantung respon kita. Makanya dikatakan harus dimuridkan. Makanya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, amanat agung dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Karena di dalam pemuritan itulah mereka diproses untuk menjadi lahir baru. Bukan ketika mereka datang ke gereja, bukan ketika mereka pelayanan. Proses pemuritan itulah proses mengeramin mereka supaya mereka lahir baru. Makanya saya kadang heran kalau lihat orangnya baru bertobat 2 minggu atau 2 bulan, langsung dipercayakan pelayanan karena dia kaya, karena dia punya talenta. Saya mau kasih tahu, dia prematur. Dan suatu saat dia akan menjadi sumber masalah. Dan memang sumber masalah. Sumber masalah. Prematur soalnya. Rasul Paulus bilang gini, saudara, dalam Galatia 4 ayat 19. Perhatikan, Rasul Paulus, bagaimana dia untuk membawa jemaat Galatia, dia bilang, hai anak-anakku. Dia sebut jemaatnya itu adalah anak. Karena apa? Ya harus lahir. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Jadi proses untuk membuat orang itu, saudara, lahir baru itu menderita, saudara. Come on. Yang menderita siapa? Pendetanya, saudara. Gembalanya. Membawa jemaat itu untuk lahir baru, dikatakan aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Kapan kita lahir baru? Ketika rupa Kristus sudah nyata lewat hidup kita. Itulah lahir baru itu. Bukan ketika saudara datang ke gereja, saudara dibaptis, saudara pelayanan. Bukan itu. Tetapi lahir baru itu adalah ketika rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Ketika rupa Kristus ada dalam hidup kita, maka kita akan masuk dalam sebuah hidup era new normal. Yang dulu kehidupan yang lama itu sudah nggak bisa lagi kita masukin, saudara. Jadi lahir baru itu adalah proses bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, menjadi seperti Yesus. Itu lahir baru. Jadi jangan mudah mengatakan saya ini sudah lahir baru. Dan orang kalau nggak lahir baru, Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, nggak masuk surga. Jadi kalau ada pengajaran hyper grace, ya pokoknya kita percaya Yesus dengan mulut. Saudara, percaya itu apa? Kalau saya bilang saya percaya kepada si A, berarti semua perkataannya saya ikutin, semua apa permintaannya saya turutin. Itu percaya. Jadi lahir baru itu, saudara, proses bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, atau menjadi seperti Yesus. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Jadi hati-hati kalau saudara dibawa kepada agamawi. Saudara nggak sadar, saudara sedang dibinasakan. Memang sangat enak membawa orang kepada agamawi. Yang penting saudara hadir ke gereja, aktivitas gereja, dan saudara kasih persembahan perpuluhan, pendetanya enak. Tapi ingat konsep pelayanan yang benar, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu.
Saudara bisa lihat di channel YouTube kita, saudara, MDC Tulungagung. Oke. Jadi, inilah yang disebut dengan lahir baru atau new normal. Ada kehidupan normal baru yang kita hidupi, saudara. Itu lahir baru. Makanya 2 Korintus 5, perhatikan. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama, apa yang baru? Ini menjadi pertanyaan. Jadi jangan sebut diri kita kalau lahir baru kalau gaya hidup kita, pola pikir kita, selera jiwa kita, tujuan hidup kita masih yang lama. Makanya saya kadang masih heran, saudara ya. Orang Kristen yang katanya sudah lahir baru tapi masih bisa menikmati dosa, kok rasanya itu mustahil ya? Harusnya orang Kristen yang sudah lahir baru nggak mungkin bisa menikmati dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia menderita. Pasti menderita. Karena sudah ada new normal baru dalam hidupnya, saudara. Sama nanti ya, kalau kita ya. Nanti kalau new normal yang sekarang ini kita terapkan, satu saat kalau saudara mungkin 2-3 tahun lagi anak kita melihat ada orang tidak suka cuci tangan, itu aneh bagi dia, saudara. Sama, kita juga gitu. Kalau kita lihat ada orang yang masih menikmati dosa, itu aneh rasanya. Anak Tuhan yang sudah lahir baru katanya tapi masih kepahitan, masih benci sama orang lain, masih iri sama orang lain, masih cinta uang, itu rasanya kok sepertinya belum lahir baru deh. Agama hanya mengubah perilaku, tetapi lahir baru itu mengubah natur. Sifat dasar kita diubah. Dulu kita lahir dengan sifat dasar dosa. Natur dosa ada dalam diri kita. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, melahirkan kita kembali. Lahirlah natur ilahi dalam diri kita. Natur dosa yang ada dalam diri kita selama ini, itu sudah tersingkir. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, itu menjadi penderitaan bagi kita, bukan kenikmatan lagi. Karena ada natur ilahi yang keluar dari dalam. Perubahan dari sinful nature, natur dosa, kepada divine nature atau natur ilahi. Itulah lahir baru. Dan hanya orang yang lahir baru yang akan melihat kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan Nikodemus tidak bisa melakukan itu lewat agamanya. Sebagai pemimpin agama. Nggak bisa. Saudara, mari kita masuk ke dalam new normal di dalam Tuhan. Kalau dunia sedang diarahkan kepada new normal, dan saya percaya lebih baik, seharusnya kita juga bisa menikmati new normal yang dikerjakan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat tujuan kekristenan itu menjadi tujuan, jadi agung, saudara. Agama Kristen itu menjadi agung. Jadi kekristenan adalah proses menuju kelahiran baru, atau proses untuk menjadikan kita keluarga Allah yang sejati. Proses inilah sebenarnya tujuan kekristenan. Jadi kekristenan bukan cuma sekedar agama, tapi the way of life, jalan hidup, untuk kita dibawa ke dalam sebuah proses, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah, yaitu segambar dan serupa dengan Yesus. Ciri-cirinya adalah
bahwa kita mulai memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, perasaan yang sama dengan Kristus, sehingga kita menghasilkan kehendak yang sama dengan Kristus. Baru kita pantas memanggil Dia Bapa, like Father, like Son. Kiranya renungan ini bisa memberkati kita semua. Jangan puas beragama. Jangan puas aktif di gereja. Jangan puas jadi pendeta kalau kita belum lahir baru. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah, sehingga suatu saat kita bisa berkata kepada Dia, "You are my Father." Kenapa? Genetik Tuhan itu sudah lahir dalam hidup kita. Genetik Tuhan itu sudah lahir dalam diri kita. Itulah yang disebut dengan lahir baru. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas alam, atas hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Terus Engkau bawa kami Tuhan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Bawa kami Tuhan masuk ke dalam divine nature, natur ilahi itu masuk dalam hidup kami, sehingga kami mengalami new normal, kehidupan normal yang baru, yang tidak sama dengan dunia lagi. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Roh Kudus, Engkau terus berbicara dalam hidup mereka. Engkau yang terus mengubahkan sampai kami segambar dan serupa dengan Kristus. Jangan biarkan kami terjebak kepada agamawi. Jangan biarkan. Seperti Nikodemus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Di dalam memasuki era baru, new normal. Mampukan bangsa ini untuk mengubah habit, mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di bangsa ini. Engkau ada di bangsa ini. Engkau bergerak di balik sejarah dunia. Engkau bergerak di balik apa yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang membawa bangsa ini kepada sebuah rencana di mana nama-Mu akan dipermuliakan. Berkati bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri dan stafnya, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, semua pegawai negeri sipil, hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka untuk mengelola bangsa ini. Berikan kreativitas kepada mereka. Segala rancangan-rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati TNI Polri yang mengawal new normal yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar semua bisa berjalan dengan baik. Beri mereka hikmat bijaksana. Beri mereka kemampuan, kekuatan, kasih-Mu yang memimpin mereka. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati Tuhan semua para medis yang terus berjuang untuk menolong orang-orang yang kena COVID-19 Tuhan. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas. Jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan. Berkati mereka, lindungi keluarga mereka. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan melihat kehidupan yang baru, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, berkati JJKP tempat ini Tuhan. Kami minta damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Apapun yang dikerjakan di tempat ini, Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sekali lagi saya mau mengingatkan, jangan lupa bagi saudara yang tidak sempat mengikuti siaran ini, saudara bisa membuka di channel YouTube kita, MDC Tulungagung. Kalau saudara berkenan dan merasa diberkati, saudara bisa share kepada orang-orang yang dikasihi. Dan kalau tidak keberatan juga, boleh di-subscribe saudara, ya. Silakan. Sampai ketemu besok dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.